Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Triani dari kelas 2D PGSD UPI Kampus Cibiru. Oke teman-teman, beberapa bulan terakhir negeri kita, bahkan seluruh dunia, sedang dalam kondisi yang tidak baik karena kemunculan COVID-19 atau coronavirus yang menginfeksi banyak orang. Gak sedikit loh yang sudah terinfeksi virus ini. Di negara kita sendiri, hari ini tanggal 18 Juni 2020, dikabarkan sudah ada 41.431 pasien positif terkena COVID-19, dengan pertambahan pasien positif sebanyak 1.331 dalam satu hari. Tapi sebelumnya, teman-teman mungkin ada yang belum tahu apa itu COVID-19. Oke, kita bahas dulu apa itu COVID-19. COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Virus ini pertama kali ditemukan di Cina pada Desember 2019, tepatnya di pasar laut yang ada di kota Wuhan. Nah, jadi di pasar ini tuh menjual berbagai jenis macam hewan, mulai dari hewan yang biasa sampai hewan liar seperti ular, kelelawar, landak, bahkan koala juga ada di sana. Menurut Dinas Kesehatan, virus corona ini menyebabkan peradangan pada saluran pernapasan, dan bagi orang yang terkena virus ini, suhu tubuhnya akan meningkat drastis dari biasanya, sampai melebihi 38 derajat Celcius. Virus ini juga mengakibatkan infeksi paru-paru berat, bahkan kematian juga loh. Jadi, kita harus berhati-hati dengan virus ini, karena virus ini dapat menular dengan sangat cepat. Dari satu orang yang terinfeksi dapat menularkan sedikitnya 3 orang, membuat angka kasus positif terus bertambah, bahkan sampai saat ini yang sudah menuju masa baru, yaitu new normal. Meskipun sudah new normal, sebisa mungkin kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, karena coronavirus ini dapat menular melalui yang pertama, ada droplets atau tetesan cair yang asalnya dari bersin ataupun batuk. Jika seseorang yang sudah terkena virus, kemudian dia batuk atau bersin, dia mengeluarkan cairan, lalu menyebar ke udara dan langsung masuk ke orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, virus ini bisa menyebar melalui kontak pribadi dengan orang yang terinfeksi, seperti menyentuh dan berjabat tangan. Karena itu akan menyebabkan virus dengan mudah berpindah tempat dari yang satu ke yang lain. Yang ketiga, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus di dalamnya. Kemudian tangan kita menyentuh mulut, hidung, atau mata dengan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Ini akan memudahkan virus memasuki tubuh kita. Dengan 3 cara penularan virus corona tersebut, kita dapat mencegahnya dengan beberapa cara. Yang pertama, kita harus menggunakan masker. Kenapa sih kita harus menggunakan masker? Karena dengan menggunakan masker, mulut dan hidung kita akan tertutupi, dan ini akan mencegah virus masuk ke mulut dan juga hidung kita. Alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan masker kain daripada masker sekali pakai, karena mungkin saja petugas medis lebih membutuhkannya daripada kita. Kita bisa memakainya kembali dengan mencucinya menggunakan air panas. Yang kedua, sering mencuci tangan menggunakan sabun. Dengan begitu, virus, kuman, dan bakteri tidak akan memasuki tubuh kita, karena tangan itu anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit. Teman-teman harus mencuci tangan minimal selama 20 detik dengan air bersih yang mengalir. Yang ketiga, menjaga etika ketika batuk dan bersin. Ketika batuk dan bersin, sebisa mungkin kita harus menutupinya dengan siku dan jangan menggunakan telapak tanganmu, karena kuman, bakteri, dan virus akan menempel di sana dan memudahkan memasuki tubuh karena telapak tangan kita sering menyentuh benda-benda lain atau wajah. Keempat, hindari kontak langsung. Dengan cara ini,
kita akan mengurangi penyebaran virus corona karena kita tidak akan bersentuhan dengan orang lain. Yang harus kita hindari seperti berjabat tangan, berpelukan, dan hal lain yang dapat membuat kulit teman-teman bertemu. Yang kelima, social distancing atau yang sering kita sebut dengan jaga jarak. Dengan cara ini, teman-teman dapat mengurangi resiko penyebaran virus corona. Kita harus menjaga jarak paling tidak sekitar 1 meter dengan orang lain di tempat umum. Dan kalau bisa, kita tidak perlu keluar rumah jika tidak dalam keadaan yang mendesak. Yang keenam, teman-teman sebisa mungkin tidak berbagi barang pribadi dengan orang lain, seperti berbagi tempat makan yang sama, baju yang sama, atau barang lainnya. Karena kita tidak tahu apakah orang yang berbagi dengan kita itu memiliki virus di tubuhnya atau tidak. Ketujuh, tingkatkan imun tubuh. Karena seperti yang kita tahu, orang yang sembuh dari virus ini bukan menggunakan obat, melainkan dengan menjaga atau meningkatkan imun tubuhnya. Dengan begitu, kita bisa menjaga diri kita dengan sering berolahraga meskipun di rumah. Kita bisa olahraga ringan seperti push up, sit up, dan olahraga lainnya. Teman-teman juga harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Jangan makan makanan yang mentah. Kedelapan, ini mungkin yang sepele, tapi penting. Teman-teman harus sering membersihkan perabotan yang ada di rumah. Karena bisa saja tempat itu sudah terkena infeksi tanpa kita sadari. Jika perlu, kita harus menyemprotkan cairan disinfektan setiap pagi dan sore hari agar virus-virus mati. Kesembilan, jika merasa sakit, segera periksakan diri ke rumah sakit. Nah, ada beberapa gejala bagi orang yang sudah terkena virus corona loh, yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian batuk berdahak, lalu kelelahan atau lemas, lalu tidak nafsu makan, pegal-pegal, tidak bisa mengecap rasa makanan atau mencium bau. Nah, jika teman-teman merasakan gejala-gejala tersebut, teman-teman harus segera memeriksakan diri ke dokter ya. Nah, teman-teman, jadi itu beberapa tips yang bisa kalian lakukan agar terhindar dari virus corona. Dan juga jangan lupa kita harus terus berdoa kepada Tuhan agar selalu diberi perlindungan dari segala mara bahaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.